2,000 years later. 6.5 hours later. A few inches later. Day 2, day 3, day 4. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana kebijakan publik di Indonesia dapat dianalisis menggunakan kaidah-kaidah fikih Islam lengkap dengan dalil Al-Quran dan hadis yang mendasarinya. Sebelumnya perkenalkan, saya Doni Alfanza Putra Aryona. Saya asal Surabaya dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Saya dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara. NIM 05010424095. Tonton terus video selanjutnya. Baik, sekarang kita akan memasuki di pembahasan. Jadi, kebijakan publik di Indonesia merupakan rangkaian keputusan pemerintah untuk mengatur kepentingan masyarakat dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan. Meskipun Indonesia bukan negara berdasarkan syariat, nilai-nilai fikih dapat digunakan sebagai instrumen etis untuk menilai apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sejalan dengan prinsip kemaslahatan gitu. Kaidah fikih yang paling mendasari adalah al-umuru bil maqasidin, dia segala sesuatu bergantung pada tujuannya. Hadis Nabi yang menyebutkan sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Menurut kaidah ini, kebijakan publik seperti bantuan sosial, subsidi pendidikan, dan regulasi transportasi dinilai etis apabila tujuan dasarnya adalah kemaslahatan rakyat. Kaidah penting lainnya adalah la doror wala diror, tidak boleh memberikan bahaya kepada diri sendiri maupun orang lain. Kaidah ini didasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam konteks Indonesia, kaidah ini menjadi dasar moral lagi bagi regulasi tentang kesehatan, polusi udara, keamanan pangan, pengendalian bencana, serta kebijakan industri. Firman Allah juga memperkuat prinsip ini yang berbunyi, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Artinya, segala kebijakan harus meminimalisir resiko dan mencegah kerusakan bagi masyarakat. Kaidah selanjutnya yaitu tasarruf al-imam ala ra'iyah manutum bi al-maslahah. Kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Berakar dari firman Allah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak. Quran Surat An-Nisa ayat 56, ayat 58 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Serta hadis, pemimpin adalah
pengembala dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari. Kebijakan pemerintah seperti pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, keterbukaan informasi publik, dan peningkatan pelayanan publik merupakan bentuk tanggung jawab pemimpin untuk menjaga amanah demi kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan membawa kemudahan, didukung oleh firman Allah yang berbunyi, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa ma kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kaidah ini menjadi dasar pemberian relaksasi kebijakan saat terjadi krisis atau bencana, seperti bantuan UMKM saat pandemi, keringanan pajak, serta kemudahan akses layanan kesehatan. Dalam fikih, pemerintah diperbolehkan memberi keringanan demi meringankan beban masyarakat. Kaidah lain yaitu al-adah muhakkamah. Adat kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum, dikuatkan oleh ayat, ambillah apa yang menjadi kebiasaan baik di antara mereka. Surat Al-A'raf ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Fagulibu hunalika wa qalabu sagirin. Dalam konteks Indonesia yang penuh keragaman, pengakuan terhadap adat seperti hutan adat, musyawarah desa, dan peradilan adat menunjukkan bahwa kebijakan yang mengakomodasi budaya lokal mendapat legitimasi syariat selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, kebijakan publik di Indonesia dapat dianalisis bahwa semakin kebijakan itu memprioritaskan kemaslahatan, mencegah kerusakan, memberi kemudahan, dan menghormati budaya baik masyarakat, maka secara etis ia sejalan dengan nilai-nilai fikih. Pendekatan ini menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan kerangka moral yang kuat bagi pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang adil, humanis, dan maslahat bagi seluruh rakyat. Jadi, kebijakan publik di Indonesia dapat dinilai melalui kaidah fikih selama kebijakan tersebut menghadirkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.